Berbisik orang, sholat apa ini? Ikut aliran sesat itu sekarang. Dalam satu hadis disebutkan amal pertama dihisab sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati sholatuhu. Yang pertama kali dihisab nanti akhirat sholat. Idza salahat salahatil a'mal. Kalau sholatnya betul, amal yang lain betul. Wa idza fasadat fasadatil a'mal. Kalau sholatnya rusak, yang lain ikut rusak. Tapi dalam hadis yang lain disebut pula pertama ditanya Umar. Tapi dalam hadis yang lain disebut pula yang pertama ditanya adalah umur. La tazalu qadama 'abdin. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri hatta yus'al an arba'. Dia tetap tegak berdiri sampai disoal tentang 4. Yang pertama, an umrihi fima afna, umur kemana dihabiskan. Yang kedua, an ilmihi fima amil, ilmu sudah diamalkan atau belum. Yang ketiga, an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu, harta dapat dari mana dipakai kemana. Yang keempat, an jismihi fima ablah, anggota tubuh badan, mata, telinga, kaki kemana dipakai. Hadis bertentangan dengan hadis, namanya mukhtaliful hadis. Yang pertama membahas tentang ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu luar biasa. Usul fikih Imam Syafi'i, mukhtaliful hadis Imam Syafi'i. Apakah hadis ini satu palsu satu sahih? Kalau palsu campangannya dua-duanya sahih. Hadis pertama sahih. Jadi macam mana? Amal secara umum sholat. Setelah itu barulah detail masing-masing. Nanti kalau mau tes di UIN ya hati-hati. Itu nanti yang pertama ditanya nanti bahasa Arab. Tanya sama kakak kelas lain. Apa yang ditanya? Yang pertama kali ditanya, sudah store peluang pendaftaran atau belum? Bahasa Arab dulu atau uang store? Pertanyaan secara umum, store dulu. Setelah itu nanti barulah pertanyaan secara khusus. Sholat dulu. Kenapa sholat dulu? Karena sholat itulah syarat pertanyaan berikutnya. Kalau tak sholat, itu apa buang-buang waktu? Tanya umur kemana dihabiskan? Orang penghuni neraka kok. Sholat itu dulu. Sholat tidak? Sholat apa baru ditanya? Umur macam mana? Harta macam mana? Harta, umur macam mana? Ilmu macam mana? Harta macam mana? Badan macam mana? Kalau sholat, aku memang tak neraka aja, buang-buang waktu aja empat ini ditanya. Untuk apa ditanya? Lagi ngomong neraka jahanam. Jelas? Jelas. Sholat dulu tanya. Kalau dah cukup syarat baru berikutnya. Kok gitu? Waktu tak usah tanya Pak Ustaz, neraka aja lah langsung Pak Ustaz. Apa syarat menjadi imam sholat? Apa saja yang harus dihindari saat menjadi imam? Buka pembahasan imam Ustaz Abdul Somad dulu 14 prioritas orang menjadi imam. Diambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Syekh Wahbah Zuhaili tulis di situ imam puas. Masih ada videonya. Tulis itu imam. Syarat kalau berkumpul semua orang di sini, siapa yang paling layak menjadi imam? Yang pertama ulil amri. Itu maka imam Nabi Muhammad, meninggal Nabi Abu Bakar, meninggal Abu Bakar, Umar, meninggal Umar, Utsman, meninggal Utsman, Ali. Itu yang paling layak. Dua, kalau tidak ada ulil amri, imam ratib.
Syekh Abdurrahman Sudais itu imam ratib diangkat oleh raja. Maka Pekanbaru ada namanya imam paripurna yang diangkat wali kota. Yang ketiga, siapa yang paling layak? Yang paling banyak bagus hafalannya. Hafal paham. 30 juz paham. Itu didahulukan. Sampailah ke 14. Sampai ke yang paling bersih bajunya. Sama semua udah, paling bersih baju. Sama udah, sama bersih, sama udah, paling ganteng. Masuk dalam syarat. Sama udah, paling bersih, paling ganteng, paling hafal, paling paham, sama-sama dokter, sama-sama. Paling cantik bininya. Sampai ke situ. Lama saya merenung, kok bisa ke situ pembahasan ahli fikih? Karena kalau cantik bininya, khusyuk hatinya. Sampai ke situ pembahasan. Tengok tajamnya lah. Cantik itu yang menurut dia, bukan menurut kita. Cantik itu kan relatif. Yang cantik kata kita belum tentu cantik kita. Sampai ke situ pembahasan ahli fikih. Saya seorang istri, apabila ada saya dan suami memiliki dua pendapat, apa yang saya seorang istri apakah lakukan? Apakah saya harus mengalah atau mengikuti suami atau pilihan saya sendiri? Ini tak bisa dijawab secara umum. Karena nanti kalau saya jawab secara umum dijadikannya sebagai kaedah. Tengok dulu detail apa masalah. Kata istrinya, kita berkurban sekarang bang. Kata suaminya, kita tahun ini tak usah berkurban dulu. Ambil satu contoh kasus ya. Kata istrinya, kita berkurban tahun ini. Tahun lalu sudah berkurban. Kata suaminya, tahun ini kita off dulu berkurban. Maka dalam hal ini tengok, rezekinya cukup. Kenapa tak berkurban? Karena kita menabung untuk berangkat umrah, belum melaksanakan umrah. Tengok dulu gajinya, sampai sedetail itu. Cukup tidak? Bisa tak dibagi? Kurban tetap, karena kurbannya untuk fakir miskin, umrahnya untuk diri sendiri. Nah, jadi sedetail itu. Tak bisa menyajukan pertanyaan umum, nanti dipegang yang umum itu. Tak bisa. Detail apa masalah? Fahmus soal nisful jawab. Fahmus soal nisful jawab. Paham pertanyaan setengah jawaban. Nah, antum nanti kalau ditanya jangan langsung jawab. Tengok detail. Bagaimana hukum saham online? Contohnya kripto, Bitcoin. Kenapa kripto Bitcoin ini diharamkan? Karena mengandung satu dari tiga atau tiga-tiganya. Pertama, gharar, ada unsur judi, ketidakpastian. Sedangkan akad jual beli dalam Islam mesti pasti. Tak pasti judi. Yang kedua, ghish, ada unsur tipu. Man wasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Yang ketiga, ada unsur zulm, aniaya. Flexing, diangkat satu bintang iklan sebagai produk ini, tunjukkan rumah dia mewah, mobilnya, padahal itu dari sponsor. Bila berapa yang tertangkap flexing, ternyata bukan punya dia, dari showroom dipinjamkan. Rumah pun begitu juga, untuk mengelabui orang. Akhirnya orang pun ikut lain. Penipuan. Bekerja keraslah supaya dia menjadi rahmat dan barokah. Hidup di zaman sekarang ini luar biasa. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kau ulurkan biji matamu. Coba tengok bunyi ayatnya. Tamudda madda yamuddu. Jangan kau ulurkan biji matamu melihat orang yang kami kasih nikmat.
Zaman dulu kita tutup pintu rumah, kita tutup pintu kabar, duduk kita di rumah, mata kita tak nengok nikmat orang. Zaman sekarang itu aja lah isinya. Orang posting nikmat semua. FB, Instagram, Twitter, grup WhatsApp, semua posting nikmat, rumah, mobil, cincin, gelang, rumah makan. Saya, kalaulah bukan karena untuk mengontrol medsos, ini jangan posting, ini delete, ini take down. Kalau bukanlah karena untuk ngontrol itu, bagus saya pakai handphone lama. Selamat pikiran kita. Kalau mau selamat, pikiran tenang, selera makan enak. Dua yang udah saya rasakan. Pertama, pergi ke Talang Mama. Selama di sana itu tenang pikiran. Kenapa? Tak ada medsos. Yang kedua, bersuluk. Bersuluk kan mati handphone. Tenang, berzikir. Ternyata yang merusak pikiran ini hanya medsos. Rusak pikiran. Sampai pada tahap kehilangan nafsu seksual. Itu yang paling ngeri. Sekarang penyakit Pak. Duitnya ada, bininya cantik, tapi senapang tak meletup. Penyakit gara-gara medsos. Kacau pikiran itu dibuat. Fitnah akhir zaman. Jadi antum kalau mau balik ke handphone lama, yang tinggal SMS saja. Saya mau pakai handphone kering aja lagi Pak. Bagus. Sehat antum insyaallah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda, kami mohon hidayah, wat tuqa, kami mohon ketakwaan, wal afaf, menjaga diri dari yang haram, wal ghina, beri kami kecukupan. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak sibuk mencari-cari yang haram. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang yang bertaubat, waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati, lisan, amal dan fikiran. Waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma arzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah iman dan Islam. Rabbana hab lana minas salihin. Berikan kami keturunan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak saleh dan salihah. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri tempat tinggal kami ini negeri yang aman, damai. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu minkum taqabbal ya karim. Surah Isra 12.